Ya, alhamdulillah banyak pertanyaan dan saya mencoba untuk menyarikan beberapa pertanyaan yang sama. Salah satunya ini dari Bapak Ahmad Sahidin. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan di negeri kita salah arah sehingga perlu direvisi terus-menerus, baik dari kurikulum dan teknik pengajaran juga lain-lainnya? Silakan ditanggapi, Ustadz. Mengenai pertanyaan itu tadi, pertama bahwa melakukan revisi itu hal yang di dalam bidang apapun, ilmu pengetahuan ini kan berkembang dengan dikoreksi ya. Jadi yang salah itu kalau kita ngotot dengan cara kita yang salah tanpa ada keinginan untuk mengubahnya. Di Indonesia ini menurut saya juga bukan, pertama gini, problem pendidikan ini tidak hanya ada di Indonesia. Bahkan tadi ketika saya bicara tentang dilupakannya kemampuan berimajinasi di dalam sistem pendidikan kita, itu ada Thomas Armstrong, Pak Jalal kenal betul, ahli di multiple intelligences, yang bukunya tentang multiple intelligences itu sudah di-improve oleh Howard Gardner sendiri. Dia menulis buku judulnya If Einstein Runs the Schools. If Einstein runs the school, di situ dia bicara bahwa kalau saja Einstein mengelola sekolah-sekolah di Amerika, maka yang pertama kali akan dilakukan adalah mengubah atau memasukkan kurikulum yang melatih anak-anak untuk mengembangkan imajinasinya. Di Amerika pun misalnya perdebatan soal standardized test itu masih terus. Sudah sempat hampir ditinggalkan sama sekali, datanglah George Bush dengan idenya tentang No Child Left Behind. Akhirnya dia mendorong sehingga beberapa negara bagian di Amerika kembali melakukan standardized test. Jadi problem ini bukan hanya problem di Indonesia, tapi kalau kita lihat beberapa negara bahkan yang dikritik sistem pendidikannya seperti di Amerika, saya kira Indonesia masih lebih besar problemnya. Berbagai negara itu sudah banyak mengubah sistem pendidikannya. Singapura itu misalnya ya, Singapura itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah melahirkan warga negara yang baik. Terlalu sempit definisi yang dipakai. Sekitar 2 tahun yang lalu saya ke Seoul, Korea Selatan. Itu pada waktu itu Menteri Pendidikannya sedang merevamp sistem pendidikan di Korea, karena katanya sistem pendidikan itu menghasilkan anak-anak yang ahli sains dan teknologi, tapi nggak bahagia. Menteri Pendidikan di Korea Selatan itu di-revamp sistem pendidikan di tempat dia. Cina misalnya ya, di dalam buku ini ada satu judul belajar dari pengalaman Cina dan Finlandia. Ya, biasanya kan Finlandia itu terkenal dengan model pendidikan Tiger Mother itu, yang di-drill anaknya gila-gilaan dari kecil. Di Cina itu katanya ada 2 juta anak jago betul main piano klasik. Tapi katanya main pianonya itu kayak robot, karena di-drill dari kecil. Biasanya 2 sistem pendidikan itu dibandingkan, Cina dan Finlandia. Cina ini juga mengalami problem pendidikan juga. Cina ini sekarang, kalau kita lihat di Cina ini sekarang misalnya mereka sudah mulai mengimpor liberal arts dari Eropa dan dari Amerika. Universitas-universitas yang mengajarkan liberal arts sekarang diimpor ke Cina. Kemudian model pendidikan yang berorientasi drilling itu juga sudah mulai dikoreksi. Model sekolah yang disebut sebagai Finnish Waldorf, jadi model tadi Rudolf Steiner tadi yang disponsori oleh Waldorf. By the way, di Bandung ada sekolah yang menerapkan Steiner system ini dengan sangat baik. Saya berkesempatan dan merasa beruntung pernah mengunjungi sekolah itu di Bandung. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu saja, model Finnish Waldorf ini di Cina sudah ada 200 sekolah. Dan saya bayangkan jumlahnya sudah berlipat-lipat sekarang setelah 2 tahun. Jadi bahkan Cina itu mengimpor liberal arts, universitas-universitas yang model pendidikannya liberal arts, dan mengimpor model pendidikan Finnish Waldorf ke negerinya. Orang mungkin bertanya-tanya, loh kenapa kok Cina mengkoreksi itu? Ya karena begini, RRC itu tadinya masih berada pada tahap meniru. Ketika mereka berada pada tahap meniru, itu model
sekolah drilling itu masih cocok. Tapi sekarang kan Cina ini bukan hanya bisa sejajar dengan Eropa dan Amerika, mereka sudah melewati Eropa dan Amerika, mereka sudah sampai pada tahap kreatif. Ketika mereka membutuhkan lulusan-lulusan yang kreatif, maka mereka mengimpor liberal arts, termasuk juga mengimpor model pendidikan Finlandia itu. Sebenarnya problem pendidikan ini ada di mana-mana. Jadi saya kira cuman memang di negeri kita ini perkembangannya relatif agak lambat. Tapi sebenarnya saya melihat ada evolusi dan ada tonggak-tonggak evolusi yang kita harus apresiasi dalam kurikulum Indonesia. Sebetulnya sudah ada evolusi, kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi. Sebelum itu kurikulum belajar aktif. Itu salah satu tonggak. Terus ada yang sistem pendidikan berbasis sekolah, tapi itu lebih pada manajemen sebetulnya. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi, itu sudah kemajuan yang luar biasa menurut saya. Kemudian kurikulum 2013, yang sudah menerapkan model thematic approach, yang disebut sebagai sistem integrated. Itu sebetulnya ada lagi di atasnya itu apa yang disebut sebagai sistem integratif. Integratif itu sistem thematic integrated, tapi kurikulumnya dirumuskan bersama siswa. Jadi yang menentukan kurikulum itu bukan guru atau pimpinan sekolah, tapi siswa. Siswa difasilitasi untuk menetapkan kurikulum sekolah itu seperti apa. Ya. Nah, jadi Indonesia ini sebenarnya sudah berkembang cukup baik, ya, banyak sekali kemajuan. Kita berharap banyak pada menteri yang sekarang ini, Mas Nadiem, barangkali akan punya terobosan-terobosan lebih jauh. Sayang belum sempat berbuat banyak, sudah dihadang oleh wabah COVID ini, ya. Tapi juga jangan lupa bahwa di Indonesia ini pemikir-pemikir pendidikan yang punya visi itu juga tidak sedikit. Dan saya lihat juga sebetulnya Dikbud itu sudah membuka diri untuk melakukan revolusi di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun menurut saya problem terbesarnya adalah birokrasi. Jadi birokrasinya ini sudah karatan, susah bergerak. Dan saya kira problem terbesar menteri yang sekarang ini adalah di birokrasi. Keberhasilannya akan sangat ditentukan pada kemampuannya menerobos birokrasi. Dan sekarang ini saya lihat pemikiran-pemikiran menteri yang sekarang ini arahnya selalu kepada menerobos birokrasi, ya, termasuk sekolah penggerak. Sekarang misalnya training guru-guru di seluruh Indonesia itu tidak diserahkan kepada dia suara. Kalau nggak salah itu training yang disebut ada mungkin 2.000 sampai 4.000 training. Tapi menteri yang sekarang misalnya mengundang inisiatif sekolah-sekolah penggerak yang bisa mentrain guru Indonesia. Kemudian konsep Merdeka Belajar. Itu menurut saya konsep yang sangat revolusioner. Sekarang ini kan anak-anak dikungkung tidak merdeka. Gurunya tidak merdeka, siswanya lebih lagi tidak merdeka. Kemerdekaan guru dan siswa ini betul-betul harus didukung. Ujian nasional standardized sudah dihilangkan. Kemudian juga sistem RPP satu halaman. Kalau di Finlandia sudah dari dulu. Kita di sini ini kan punya kurikulum puluhan halaman, harus bikin silabus puluhan halaman, bahkan kalau dijumlahkan ratusan halaman silabusnya. Terus lesson plan berhalaman-halaman. Di Finlandia itu nggak ada silabus, RPP-nya itu satu halaman. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem itu sudah dijalankan di negeri seperti di Finlandia. Lesson plan itu satu halaman saja. Mereka bertumpu pada kualitas guru. Memang guru-gurunya itu, saya lihat guru-guru saya kebetulan mengunjungi beberapa sekolah di Helsinki. Guru-gurunya memang guru-guru yang betul-betul sudah matang. Jadi problem pendidikan ini sebenarnya problem universal, tapi di negeri kita terobosan sudah banyak diambil, pemikir-pemikir pendidikan yang kreatif banyak. Problem terbesar adalah birokrasi. Kalau menteri yang sekarang berhasil menerobos birokrasi, saya kira akan terjadi perubahan sistem pendidikan kita yang sangat baik. Tapi kalau gagal menerobos birokrasi, ya seperti kemarin-kemarin, banyak pikiran terobosan, tapi kita berjalannya merangkak. Tapi lumayan daripada tidak ada sama sekali. Ya. Saya mau menambahkan dikit aja nih tentang tokoh-tokoh pendidikan yang concern dengan pembaharuan pendidikan. Ada yang jarang disebut, tapi dia sudah mendirikan sekolah sekarang, yaitu masih jadi menteri, Pak Sofyan Jalil.
dia mendirikan sekolah empati. Sekolah itu memberikan training kepada guru-guru juga bagaimana caranya mengajarkan empati. Jadi itu rahmatan lil alamin itu Tia. Itu juga patut kita sebut. Sekiranya para pemikir pendidikan itu semua digabungkan oleh pemerintah dan memberikan kontribusinya untuk penyusunan atau untuk perencanaan pendidikan di Indonesia, mungkin kita bisa memberikan sesuatu. Ya, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Dan mohon maaf, ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi kami tidak bisa menampilkannya satu persatu. Dan di sini Ustadz ada masukan, mohon Pak Jalal dan Pak Haidar menyusun materi filsafat for kids dan teens katanya. Mengingat pengajaran filsafat perlu diberikan sejak dini kepada anak-anak Indonesia. Itu masukan dari audiens kita hari ini Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya adalah... Saya punya usul, itu Ya. bisa dilakukan oleh Pak Jalal, Ustadz Miftah, sama Ali. Kalau 3 orang itu berkumpul, saya kira bisa bikin filosofi for kids dan Ali mana itu? Ali mana? Ali cucunya Pak Jalal. Ya, baik. Ke pertanyaan berikutnya, ini tataran teknis sepertinya Ustadz yang tadi dijelaskan. Dalam rangka anak adalah api yang siap dinyalakan, maka bagaimana saya sebagai orang tua untuk menstimulasi dan mensupport daya spiritual atau imajinasi dalam kehidupan keseharian, lalu dimanfaatkan untuk mengasah potensi anak-anak saya. Terima kasih. Pertama begini, musuhnya imajinasi itu adalah tekanan. Jadi kalau anak sekolah tertekan, itu imajinasinya pasti tidak berkembang. Itu satu. Dan untuk bikin tidak tertekan itu apa? Tidak tertekan, nomor 1, gurunya nggak boleh tertekan. Kalau gurunya tekan, itu auranya sudah akan membuat anak-anak ikut tertekan. Ya. Supaya guru-guru tidak tertekan, load-nya juga harus kita usahakan dikurangi. Bisa santai menghadapi anak-anak, bisa memberikan ruang cukup bagi anak-anak untuk bicara, menyampaikan pandangan. Kalau model load kurikulumnya terlalu padat, gurunya stres, kemudian tidak ada waktu cukup untuk memberikan kesempatan pada anak-anak dan mencoba. Misalnya, kita sekarang akrab dengan metode atau strategi belajar mengajar, namanya project based learning atau problem based learning. Itu adalah salah satu metode yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berimajinasi dan memantik ide-idenya sendiri. Kebetulan kami punya jenis sekolah lain namanya Hello Motion High School. Itu menerapkan satu sistem pendidikan metodenya namanya design thinking. Itu adalah awalnya metode artis dalam bekerja menghasilkan karya, kemudian diadopsi di dunia bisnis, sekarang diadopsi di dunia pendidikan. Nah, kami mencoba bereksperimen di dekat Bintaro, satu sekolah namanya, kalau yang Finnish Waldorf itu namanya Millennial School. Nah, di lokasi yang sama ada SMA, namanya Hello Motion High School, itu mencoba pakai itu. Jadi, memang cara belajar, termasuk belajar matematik, cara belajar sains, itu menggunakan cara para artis bekerja dan menghasilkan karya-karyanya. Ya. Ada teknik-teknik yang sudah mulai diperkenalkan, tapi atmosfernya itu anak-anaknya harus nyaman, seperti kata Pak Jalal tadi harus fun, terus self esteem-nya harus dijaga. Anak-anak yang self esteem-nya tidak dijaga, nggak mungkin kreatif, nggak mungkin kreatif. Nah setelah itu kita bisa belajar, ada berbagai metode yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan imajinasi. Kalau teknik di rumah, misalnya tadi pertanyaannya dari seorang ayah, di rumah itu misalnya begini Pak, expose anak-anak kita dengan variasi sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sehari mereka. Di antara salah satu teknik kecil mengembangkan kreativitas apa? Misalnya 6 bulan sekali, kalau kita nggak punya duit beli furniture baru, sampai 6 bulan belum waktunya beli furniture baru. Paling tidak usahakan pengaturan furniture kita ubah. Kalau sudah waktunya tembok kita kotor, ganti warna. Nah, terus anak-anak itu diajak diekspos dengan experience yang sangat kaya. Lihat ini. Sekadar mengekspos anak-anak kepada variasi pengalaman. Dan itu bisa murah sekali. Dibawa ke sawah, dibawa ke
balong itu untuk ikan, apa saja. Semakin kita expose, satu harus nyaman, harus self esteem-nya terjaga, harus fun, nggak boleh stres. Kemudian expose dengan sebanyak mungkin variasi dalam hidupnya. Beri kesempatan untuk bicara, mencoba, ya, dan jangan anak itu dibuat takut salah. Salah satu problem terbesar ujian nasional ini. Saya ini pengagumnya Pak JK, tapi Pak JK ini orang yang paling ngotot, nggak boleh menghilangkan ujian nasional. Pak JK ini nggak punya pengalaman di bidang pendidikan, dia punya pengalaman di dunia bisnis, dia pebisnis berhasil. Dan dia ingin anak-anak itu dididik dengan cara atau untuk menjadikan dia karyawan yang baik di satu perusahaan. Di antara salah satu judul di buku saya ini, itu judulnya begini, ini yang orang seperti terkaget-kaget baca tulisan saya. Saya mengatakan, sekolah itu tempat gagal, bukan tempat berhasil. Jadi orang terkaget-kaget, loh, kok sekolah tempat gagal, bukan tempat berhasil? Saya selalu mengatakan, orang itu berhasil ditunggu aja nanti kalau sudah kerja di kantor. Ketika di sekolah, itu waktunya dia gagal. Dia mencoba gagal. Jangan atmosfer di tempat kerja dibawa ke sekolah. Nah kalau anak dari kecil sudah nggak boleh gagal, kapan belajarnya? Kapan mencoba-cobanya? Kapan kreatifnya? Bahkan saya ini pebisnis. Di zaman sekarang, perusahaan itu harus menjadi learning organization. Ini sudah puluhan tahun. Jadi leader yang bagus bahkan di suatu perusahaan bisnis adalah leader yang memberi ruang bagi anak buahnya untuk salah, untuk mencoba, gagal, salah. Tapi kalau leader itu keras, memberikan tekanan terlalu berat pada anak buahnya, bisa maju perusahaannya, tapi perusahaan itu tidak akan bisa mencapai perkembangan yang paling besar yang sebenarnya dimiliki oleh potensi perubahan. Jadi anak itu, biarkan anak itu di sekolah gagal, nyoba, nanti lama-lama berhasil. Saya ini pebisnis dari muda. Orang suka tanya sama saya, bilang, Pak, resepnya sukses itu apa? Apa jawaban saya? Tahu bedanya orang sukses sama orang gagal? Ya apa, Pak? Orang sukses itu adalah orang yang lebih sering gagal daripada orang yang gagal. Orang sukses adalah orang yang lebih sering gagal dibanding orang yang gagal. Karena apa? Orang gagal itu 1-2 kali gagal, dia berhenti. Orang sukses itu orang yang gagal bangun, lama-lama sukses. Orang suka mengatakan, wah, Mas Haidar ini tangannya dingin, megang apa saja berhasil. Saya bilang, keliru Anda. Yang Anda ketahui itu kebetulan apa-apa yang saya lakukan dan berhasil. Tapi banyak hal yang saya lakukan dan nggak berhasil, Anda nggak tahu. Gitu. Jadi orang kalau mau sukses, itu harus siap gagal, siap mencoba. Itu bahkan ketika dia sudah dewasa dan punya bisnis. Nah kalau di sekolah saja, diuji tes formatif, tes sumatif, tes ini, tes itu, semesteran, akhir semester, dicegat-cegat lagi sama tes terus. Itu akibatnya anak sekolah dalam keadaan ketakutan. Di Finlandia itu misalnya, baru SMA kelas 2, anak itu dikasih ujian. Jadi dari mulai TK sampai kelas 1 SMA nggak dikasih ujian. Anaknya jago-jago, misalnya begitu ya. Nah, jadi saya kira itu, orang tua jangan terlalu menekan anaknya. Dan jangan menekan anak itu untuk jadi juara umum. Nggak ada itu cerita juara umum. Rapor kita itu juara umum itu apa? 12 mata pelajaran dijumlah, kemudian dibagi 12. Yang paling tinggi rata-ratanya juara umum. Itu doesn't make sense at all. Anak itu berpikir dengan multiple intelligences. Yang jago olahraga, lawankan jago olahraga, jago matematik, lawankan jago matematik. Ini enggak. Juara satunya dijumlah 12 mata pelajaran dibagi 12 yang paling tinggi tujuan. Doesn't make sense at all. Jangan dorong anak kita untuk jadi juara umum. Jadikan dorong dia untuk pertama menjadi the best version of himself atau herself. The best version of himself atau herself. Versi terbaik dari dirinya. Nah, dirinya punya special intelligence. Nanti, ini bukan berarti anti kompetisi. Cara kompetisinya itu
di mana dia memiliki kekuatan intelligence mana, itu yang kemudian dilawankan, dilombakan, dan anak didorong untuk berprestasi di bidang itu. Ya. Jadi saya kira jangan tekan anak, jangan takut-takuti dengan juara umum, ya. Kemudian kasih dia kesempatan mencoba, expose dia dengan sebanyak mungkin variasi, cari sekolah yang gurunya ngerti tentang prinsip mendidik anak yang baik. Baru kalau dengan cara itu, dia akan dapat dua-duanya, sukses dan bahagia insya Allah. Tapi kalau anak juara kelas terus, stres selama sekolah, dia mungkin sukses, tapi keterampilannya untuk berbahagia rendah. Kerugian lebih besar apa dari seorang tua kalau mendapati anaknya tidak bahagia? Kira-kira gitu ya. Terima kasih, Ustaz Jalal. Sekali lagi tambahan kecil. Bisa mendirikan sekolah Mutahari dengan prinsip awalnya learning must be fun. Tapi kendala guru-guru tadi, peraturan dari pemerintah, macam-macam. Saya ingin guru-guru tambahkan juga, Finlandia ternyata juga berhasil bukan hanya karena sistemnya, tetapi juga karena gaji gurunya itu paling tinggi, lebih tinggi dari pengacara. Kalau di sini kan, kalau gaji guru dibandingkan dengan gaji pengacara, itu kalau kata Gus Dur, itu jauhnya minas samai ila sumur, antara langit dan sumur. Di sana memang tinggi, jadi gurunya tidak ada tekanan ekonomi. Di sini hampir semua guru, termasuk yang hadir dalam pertemuan sekarang, menghadapi tekanan ekonomi. Ya, jadi memang gurunya juga tidak mendapat tekanan. Mutahari dengan semboyan learning must be fun. Dan ternyata korban yang pertama dari learning must be fun adalah anak Miftah yang pertama. Jadi dia tubuhnya gede lah, mungkin karena tingkat gizinya juga lebih baik pada Miftah daripada pada saya dulu. Dengan tubuh yang gede itu seperti sudah sangat dewasa, di SMA itu dia menangis di hadapan saya. Dia merasakan seluruh pelajaran itu tidak ada gunanya, membosankan. Padahal sudah learning must be fun. Tapi karena harus belajar ini, sampai dia tanya, apa gunanya coba itu tuh untuk belajar? Oh, disebutkan pelajaran-pelajaran itu yang menurut dia tidak ada gunanya. Padahal dia sudah saya suruh menerjemahkan Introduction to Neuroscience. Dan bagus itu penerjemahannya. Tapi dia bosan, gak mau belajar. Apa gunanya itu mempelajari matematika? Gitu kata dia. Ya, kamu mau apa nanti? Saya tanya ini. Biar pembelajaran bisa berbagi. Kamu mau apa nanti? Ya, saya mau jadi ahli komputer lah. Nah, nanti kalau kamu mau masuk sekolah komputer yang bagus, bukan kursus, ya masuk ke ITB. Tapi salah satu syaratnya, kamu harus bagus matematikanya. Tetap itu tidak membuat dia fun. Akhirnya ya saya ambil homeschooling aja. Oleh bapaknya lah, di homeschooling kan. Dan sekarang dia di Australia, tapi mungkin sistem pendidikan Australia sekarang lebih memberikan kebebasan kepadanya ketimbang dia tidak mau sekolah di sini. Malah kalau mau sekolah di sini dia mau milih sekolah apa? Bahasa Jepang ada. Ya pokoknya yang dia punya waktu banyak untuk belajar sendiri. Jadi ke Jepang itu hanya untuk memenuhi persyaratan resmi sebagai mahasiswa. Tapi untuk yang lain-lainnya biar dia punya waktu tersendiri ya. Sekarang dia di Australia. Satu pengalaman buat saya bahwa mimpi-mimpi saya yang besar itu kadang-kadang Mas Haidar saya bisa menderita ini, bisa kecewa nih. Mimpi-mimpi besar itu terdampar begitu saja dan jadi korban pertamanya adalah anak saya, menunjukkan bahwa apa yang saya usahakan belum seluruhnya berhasil. Tapi anyway, saya bukan punya alih juga sekarang mengikuti sistem pendidikan ini dan ternyata dia juga bisa lebih bebas, lebih kreatif dan saya ketahui juga dia tidak takut menjelaskan, mengkritik saya, misalnya menyalahkan saya. Dia punya keberanian seperti itu dengan argumentasi yang bagus, walaupun karena dia menyebut saya itu sebagai the wisest grandfather I have ever had, kata Ali itu. Tapi dia punya keberanian. Keberanian yang paling besar ialah, Mas Haidar, ternyata pronunciation saya bahasa Inggris itu banyak dikritik dia. Dan benar ternyata setelah saya cek di kamus. Jadi saya selama lebih dari setengah abad
mengucapkan kata-kata Inggris dengan salah dan pronunciation. Untungnya tidak banyak. Tapi keberanian dia menyalahkan gurunya yang dia tanpa mengurangi penghormatannya kepada saya sebagai the wisest itu. Grand. Itu saya kira menunjukkan hasil dari sistem pendidikan kita. Jadi kita memang memerlukan bantuan orang-orang tuanya. Satu contoh lagi terakhir, ada seorang anak dosen ITB, sekolah di Mutahari, tapi saya rahasiakan orangnya. Tapi orang ini saya kagumi, dan kebetulan Allah yarham dia sudah meninggal dunia. Karena ada satu sistem pendidikan di kita, misalnya buat kita kecepatan atau kesetiaan untuk menjalankan tugas dari sekolah yang sebetulnya tidak memberatkan dia, tapi itu lebih kita nilai daripada hasilnya. Tapi kesediaan dia untuk menjalankan tugas itu. Kalau tidak salah lulus ujian umumnya, tapi ujian sekolahnya enggak. Jadi ujian sekolahnya itu ada teknik-teknik disiplin aja yang harus dijalankan ini, dan dia tidak menjalankannya. Ya ujian sekolah dia tidak lulus, dan kita tidak luluskan dia. Pada semua orang diluluskan, dia tidak luluskan. Terus datang kepada bapaknya, melapor anak itu dengan jujur kepada bapaknya. Pak, saya gagal di dalam ujian. Apa kata bapak? Bapaknya kemudian memberikan hadiah kepada dia, hadiah handphone dari bapaknya itu. Kata dia, alhamdulillah, nah, katanya, kamu hanya gagal di sekolah, tapi kamu tidak gagal dalam kehidupan. Kamu hanya gagal dalam ujian sekolah, tapi dengan kemampuan mengakui kesalahan itu, kamu belajar untuk tidak gagal dalam kehidupan. Nah, anaknya itu kemudian memang tahun berikutnya lulus dengan sangat baik, tapi kata orang tuanya itu, belajarlah kamu gagal di sekolah, tapi supaya kamu tidak gagal dalam kehidupan. Sekarang ini kamu tidak gagal dalam kehidupan, kamu cuma gagal di sekolah aja. Dan saya kira itu yang disampaikan oleh Mas Haidar tadi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan tanggapannya. Dan kepada para audiens pemirsa yang budiman, mohon maaf, pertanyaan tidak bisa kami tampilkan satu persatu dan tidak bisa dijawab langsung oleh narasumber. Mungkin insya Allah di lain kesempatan, di Bincang Pendidikan Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, di episode yang akan datang, bisa kita tampung pertanyaannya dan dijawab di event berikutnya. Dan terima kasih para narasumber Dr. Haidar Bagir dan Dr. Jalaluddin Rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur agar kita bisa terus menimba ilmu dari tokoh-tokoh pendidikan alternatif. Dan terima kasih para audiens. Mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Kita jumpa lagi di event diskusi pendidikan selanjutnya. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada Ustadz Syams. Silakan Ustadz. Terima kasih Mr. Taufik. Bahagia sekali rasanya kita bersama-sama kurang lebih 2 jam mendengarkan pemaparan 2 guru kita dalam bidang pendidikan. Ada Pak Haidar Bagir dan Ustadz Jalal yang telah berbagi wawasan, pengalaman, dan ilmu di bidang pendidikan pada kita semua. Saya kira benar kata beberapa orang peserta yang menyatakan kepada kita dalam room chat tadi bahwa diskusi ini sepertinya tidak cukup hanya satu sesi, apalagi yang dibahas oleh Pak Haidar dalam buku Memulihkan Sekolah itu sangat luas spektrumnya, dari soal kebijakan sampai pada penerapan kebijakan itu di sekolah dan bagaimana orang tua di rumah mengelola atau memanage situasi di rumah terhadap anak-anak mereka dan menyiasati rumitnya sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Tentu saja kita berharap beliau berkenan kita undang lagi pada sesi-sesi berikutnya untuk berdiskusi dengan kita. Kita diberkati sebenarnya dalam situasi seperti sekarang ketika kita harus tinggal di rumah, ada Zoom dan beberapa medium yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Haidar, Ustadz Jalal berkenan memberkati majelis seperti ini pada waktu-waktu mendatang. Kita aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau. Kita mohonkan kepada beliau berdua senantiasa waktu dan kesempatan beliau untuk berbagi ilmu dan wawasan pada kita semua. Teriring doa dari kita semua, semoga beliau berdua dipanjangkan usia beliau dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam kebahagiaan, dan kita aturkan doa untuk itu. Bibarakati Ummul Kitab, Al-Fatihah. Terakhir dari yang terakhir, sebelum kita menutup ini, izinkan saya mempersilahkan salah seorang pendiri M Sentral, ada Ustadz Miftah yang sejak tadi kelihatan. Mohon izin untuk mempersilahkan beliau sepatah dua patah kata sebagai bagian dari penutup bincang pendidikan kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haidar, Ustaz Jalal, Ibu dan Bapak semua. Sebetulnya saya tadi sudah minta untuk tidak menyampaikan apapun karena ada guru-guru kita bersama kita. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak semua dalam kegiatan ini. Satu di antaranya, insya Allah, mudah-mudahan Habib Haidar juga berkenan untuk agar diskusi ini dapat berkelanjutan. Terutama ketika mulai menyasar pada hal-hal yang praktis yang dirasakan oleh Ibu dan Bapak guru di lapangan. Hal-hal yang mungkin bisa bukan hanya mengubah paradigma, tapi juga secara praktis dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah Mutohari, mohon juga kiranya dapat berbagi pengalaman dengan kawan-kawan di Lazuardi atau di sekolah-sekolah yang lain. Satu di antara yang terkait dengan pembelajaran ini adalah penilaian. Jadi ketika anak mengejar materi, evaluasi tadi itu terkait dengan penilaian. Karena kita tidak bisa melepaskan dari penilaian itu kaitannya dengan pemerintah, maka kita kemudian mengubah porsi penilaian dan caranya. Kita sedang berusaha, guru-guru semua di sekolah-sekolah Mutohari untuk lebih merujuk kepada penilaian yang berkeadilan. Karena bukan hanya dari kita menilai ketersampaian materi kita, tapi lebih daripada menilai bagaimana anak-anak memahami apa yang kita sampaikan itu. Kadang-kadang anak-anak punya persepsinya sendiri. Sebagai contoh ini berbagi pengalaman, ketika mengajarkan rukun iman yang 6 itu, kami masuk, kita pasang kamera, lalu masuk ke tengah anak-anak, bawakan beberapa makanan, simpan di ruang tengah, dan kita sampaikan, ini kalian boleh lakukan apa saja sekarang, yang saya minta jangan sentuh makanan ini. Lalu saya keluar, perhatikan anak-anak di dalam kelas itu, dari luar, dengan kamera yang terhubung dari komputer. Anak-anak kurang lebih 15 menit pertama sama sekali tidak tertarik dengan makanan yang teronggok itu. Ada yang baca buku, menggambar, bermain, semua aktivitas mereka lakukan. Mulai 15 menit berikutnya ada yang mendekati makanan, mencoba mengambilnya, ada yang berlari mengelilinginya, ada yang meloncatinya, dan macam-macam. Tapi menarik, tidak ada yang menyentuh makanan itu. Nah, saya catat semuanya. Ketika saya masuk, di beberapa menit terakhir saya masuk, saya katakan, karena konsep Tuhan itu abstrak, paling tidak mulai dari akan ada yang selalu melihat perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, ada yang mencatatnya, para malaikat. Yang ketiga, ada aturan dalam hidup ini itu, Alkitab dan sebagainya. Nah, antara lain yang disampaikan tadi adalah aturan itu jangan sentuh makanan ini. Yang menyampaikan aturan itu adalah para nabi. Seperti saya tadi menyampaikan jangan sentuh makanan ini. Pada bagian evaluasi, kemudian saya tuliskan pada anak kesempatan. Di sekolah-sekolah kami ada satu poin pertanyaan yang kita sebut poin syafaat. Jadi pertanyaan yang jawabannya bisa menggenapkan yang lain-lainnya. Nah, di antara pertanyaan itu sebutkan kisah para nabi yang selama ini mungkin kalian ketahui disampaikan di kelas. Dan ada seorang anak yang menyebutkan di antara para nabi itu adalah Pak Miftah. Ini pemahaman anak-anak. Karena yang menyampaikan aturan adalah para nabi seperti saya. Nah, anak-anak menangkapnya saya termasuk di antara para nabi. Itu nanti kalau tersebar bisa dimaknai yang lainnya. Nah, kadang-kadang penilaian tidak berbasis dari sudut pandang anak-anak. Sehingga kami selalu menyempatkan ada pertanyaan yang sifatnya berbasis kecerdasan majmuk, tapi kemudian ada pertanyaan yang bersifat syafaat yang menggenapkan. Antara lain adalah, what else do you know that I did not ask you? Apalagi yang kau ketahui, apalagi yang kau pelajari, yang ibu dan bapak guru tidak tanyakan di lembar ini, begitu. Nah, prinsipnya itu karena kadang-kadang anak belajar ternyata tidak ditanyakan guru. Anak ini merasa sudah siap ini ternyata tidak keluar di ujian. Nah, ini sebetulnya berangkat dari prinsip menurut saya kami guru-guru itu merasa kalau dalam agama diajarkan hak murid itu teramat besar, kami merasa sebetulnya punya banyak dosa karena tidak adil dalam memberikan hak anak-anak itu. Nah, berangkat dari prinsip itulah muncul penilaian berkeadilan dan sebagainya, karena kita merasa betapa banyak hak anak yang tidak kita tunaikan, potensi kecerdasan mereka dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa jadi kita berbagi pada waktu-waktu yang akan datang, lebih merujuk misalnya setelah dari yang filosofis ini, mudah-mudahan Ibu dan Bapak masih berkenan nanti pada hal-hal yang lebih
praktis berangkat dari konsep yang filosofis ini. Terima kasih pada Habib Maidar, Ustaz Jalal, Ustaz Sam dari M Sentral, Mr. Taufik, dan guru-guru semuanya. Terima kasih banyak Ustaz Miftah. Saya cuma mau cerita, ada sepupu saya yang sekarang menjadi ulama, diundang sampai ke luar negeri. Waktu kecil, jawaban ujiannya dibagi nilainya. Terus orang tuanya lihat, ketika dia ditanya, suruh menyebutkan 6 rukun iman. Dia sebutkan itu, rukun iman ke-6, percaya pada kodok dan kadal. Sekarang dia jadi ulama kemana-mana, tapi waktu sekolah, dia bilang rukun iman ke-6 itu percaya pada kodok dan kadal. Terima kasih Ustaz Haidar atas penjelasan juga atas kisah-kisah menarik dari Ustaz Jalal dan Ustaz Haidar Bagir. Ibu dan Bapak sekalian, terakhir kami sampaikan bahwa sekali lagi saya ingin membacakan mewakili beberapa peserta yang Japri mengirimkan pada kami harapan kiranya Pak Haidar dan Ustaz Jalal masih berkenan kita undang lagi dalam sesi diskusi seperti ini. Dari sekian banyak peserta yang terdaftar kepada kami, Pak, ada 40% diantaranya memang adalah mereka yang aktif dalam pendidikan, ngajar, dosen, guru dari level terendah TK sampai di perguruan tinggi. Alhamdulillah mereka sangat mendapatkan pencerahan dari acara kita hari ini. Tadi Haidar sempat menyebut nama Pak Yusuf Kalla, saya teringat ini yang pertama kali lagi saya mempertemukan Ustaz Jalal dan beliau. Terakhir itu tahun 2005, mungkin Pak Haidar masih ingat, kami undang ke Makassar, 3 hari menyampaikan pelatihan kepada para manajer dari perusahaan Pak Kalla Group, dan waktu itu Pak Haidar menyampaikan materi tentang corporate mystic waktu itu. Saya ingat betul itu, dan beliau hampir sehari di Makassar menyampaikan materi tentang the corporate mystic. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini meskipun melalui Zoom bisa mempertemukan kembali Ustaz Jalal dan beliau untuk berbagi wawasan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa kita semua tentu saja agar beliau berdua senantiasa dalam sebaik-baik kesehatan dan senantiasa diberi keleluasaan untuk berbagi ilmu dan wawasan dan memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita. Terima kasih, mohon izin untuk mengakhiri bincang pendidikan kita seri pertama ini dengan harapan kita bisa berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.